Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fandi Family di acara obrolan seram. Obrolan malam hari ini menceritakan ada satu keluarga yang mengalami kejadian aneh saat perjalanan menuju salah satu daerah kota Serang. Keanehan apa yang mereka alami? Sebelum dimulai obrolan seram kali ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe, like, and comment agar gua semakin semangat bikin videonya. Gak usah berlama lagi, berikut adalah ceritanya. Kejadian ini sekitar tahun 2003 sebelum dibangun jalan tol di kawasan Pantura. Jadi ada salah satu keluarga dari Temanggung yang menuju salah satu daerah kota Serang mengendarai mobil untuk menghadiri pernikahan saudaranya. Mobil itu dikemudikan, sebut saja namanya Rifki, dan mobil itu melalui jalan Weleri dan Kendal untuk menghindari kemacetan yang bisa terjadi di pusat kota. Singkat cerita, sekitar pukul 6 sore mobil memasuki kawasan Alas Roban. Awalnya perjalanan normal-normal saja. Mereka masih bertemu dengan beberapa kendaraan di perjalanan. Saat di perjalanan, salah satu lampu depan mobil yang mereka tumpangi mendadak mati. Sang supir pun berhenti untuk memeriksa. Dia mengetuk-ngetuk bagian lampu dan akhirnya lampu bisa menyala kembali. Perjalanan pun dilanjutkan. Hanya saja suasana agak berbeda dari sebelumnya. Kali ini suasana perjalanan sangat sepi. Tidak terlihat satupun kendaraan yang melintas. Mereka pikir mungkin karena saat itu bukan akhir pekan, sehingga jalanan agak renggang. Mobil berjalan agak pelan karena jalur Alas Roban penuh dengan tanjakan. Setelah melewati beberapa tikungan dan menemukan jalan yang agak rata, mereka memutuskan untuk makan sambil istirahat. Mereka melihat warung tenda pecel lele di pinggir jalan dan memutuskan makan di sana. Warung itu ada di pinggir jalan di bawah pohon besar. Di dekat warung terdapat rambu lalu lintas warna kuning bertulisan kilometer 15. Mobil pun parkir dan para penumpang keluar. Mereka disambut pemilik warung, seorang nenek-nenek yang ramah. Rambutnya putih namun wajah sangat bersih. Mereka pun pesan makanan dan duduk di lesehan. Saat menunggu pesanan, mendadak tercium aroma wangi. Beberapa dari mereka sempat bertatap-tatapan, namun si nenek keburu keluar membawa pesanan. Sepanjang makan, bau wangi belum hilang dan bahkan semakin menyengat. Si nenek terlihat duduk tenang, tidak jauh dari mereka sambil memandang keluar. Tak berlama, makan pun selesai. Istri Rifi yang menghampiri si nenek membayar makanan. Setelah menghitung beberapa saat, nenek menyebutkan angka 15.000. Istri Rifki kaget. Mereka semua berenam makan dan minum, tapi harganya kok hanya 15.000. Normalnya hanya 15 itu hanya untuk satu porsi. Apa tidak salah hitung, Nek? Semua 6 porsi kok hanya 15.000? Tanya isi
Rifki, "Tidak, harga emang segitu," kata si nenek. "Tapi saya tidak punya uang kucil, Mbah," kata wanita sambil menyerahkan uang selembar uang 100 ribuan. "Kembalinya untuk nenek saja, untuk cucunya." Nenek itu merasa tidak enak, tapi akhirnya menerima uang tersebut sambil mengucapkan terima kasih dan berpesan agar hati-hati di jalan. Mereka pun meninggalkan warung itu. Mobil berjalan seperti biasa, namun keanehan kembali terjadi karena tercium bau wangi di dalam mobil. Beberapa saat berjalan, mobil juga terasa berat sambil membawa beban banyak. Bau wangi semakin menyengat, para penumpang pun mulai ketakutan. Singkat cerita, tiba-tiba mesin mobil mati, padahal suasana sangat gelap dan sama sekali tidak ada kendaraan yang lewat. Rifki pun mencoba menghubungi adiknya, mengabarkan kondisinya, namun tidak ada jawaban. Di tengah suasana mencekam, tiba-tiba terdengar jendela mobil diketuk oleh seseorang kakek-kakek. Tiba-tiba sudah ada di samping jendela mobil. Para penumpang kaget dan menjerit-jerit. Rifki di situ mencoba tenang. Dia menurunkan kaca mobil dan mengatakan mobil itu mogok. "Saya bantu dorong ya, Nak," kata kakek itu. "Nanti setelah bertemu perempatan, belok kanan ya, jangan ambil lurus, sebentar lagi sampai." Lalu kakek itu berjalan ke belakang mobil dan mendorong mobil seorang diri. Mobil bergerak dan mesin pun kembali hidup. Rifki hendak keluar untuk mengucapkan terima kasih, namun si kakek itu tidak terlihat. Masih dengan perasaan yang tidak karuan, Rifki berusaha menjalankan mobil sambil terus bersikir. Sampai perempatan, mobil belok kanan seperti pesan kakek itu. Tidak berapa lama, sampailah mereka di jalan besar yang terang benderang. Terlihat gapura besar dengan tulisan-tulisan yang besar. Singkat cerita, mereka tiba di rumah adiknya. Mereka kaget saat melihat jam, karena sudah pukul jam 12 malam. Padahal seharusnya mereka tiba di rumah adiknya kurang dari jam 9 malam. Adik dan keluarganya pun heran. Mereka bilang beberapa kali menghubungi ponsel namun tidak ada jawaban. Keluarga adiknya tambah kaget saat mendengar cerita mereka sempat makan di warung pinggir jalan. "Warung pecel lele 15, kata adiknya. "Lo kok tahu?" Adiknya pun menceritakan kisah warung pecel lele 15 yang sudah sangat terkenal di kalangan sopir dan masyarakat sekitar Alas Roban. Namun menurut adiknya, orang yang mengalami kejadian itu biasanya akan mendapat banyak rezeki. Warung pecel itu sebenarnya tidak nyata, hanya orang-orang pilihan yang bisa mampir dan makan di warung itu. Biasanya mereka orang-orang yang dianggap baik. Kalian bersyukur saja karena yang bisa makan di warung itu biasanya orang-orang baik, ibadahnya baik dan suka beramal, kata adiknya itu. Malam itu adiknya menyarankan keluarga Fikri untuk menginap dan berangkat selepas subuh agar lebih tenang. Singkat cerita, mereka sampai di kota Serang dan mengakhiri acara pernikahan saudaranya. Setelah menginap semalam, paginya mereka pulang Temanggung. Mereka memutuskan melewati jalur
ala sorban lagi. Rupanya mereka penasaran dengan cerita warung pecel lele di pinggir jalan itu. Saat melewati lokasi, mereka kaget karena warung pecel lele itu tidak ada. Yang bikin kaget adalah rambu-rambu kilometer 15 terpasang di tepi jurang. Artinya malam itu mereka makan di atas jurang. Setelah sampai rumah, istri Fikri heran dengan sebuah tas kresek hitam penuh uang. Rifki kemudian menghubungi beberapa saudaranya yang datang ke acara pernikahan itu untuk menanyakan apakah ada yang kehilangan tas. Ternyata tidak ada. Sang istri kemudian ingat uang 100 ribuan yang diberikan kepada nenek penjual lele. Apakah di tas kresek itu sebagai uang kembali dari nenek itu? Nah, itulah obrolan seram malam hari ini. Jadi hikmah dari obrolan seram ini adalah jadilah orang baik dimanapun atau dalam kondisi apapun. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau berbagi pengalaman seram, bisa kirim ke nomor yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di obrolan seram selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.